Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita ulil amri, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, beserta seluruh jajaran para alim ulama, sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim, beserta para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata saya mungkin orang ada percaya ada tak percaya, tapi ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Maka semua yang salat subuh ini dalam tanggungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam solat semalam suntuk sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah solat itu dia tidak balik, dia tidak pulang, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah itu yusalli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tak bisa setahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali, tidak bisa sebulan sekali, paling tidak ada waktu dan kesempatan. Paru-paru yang dititipkan dari Allah dipakai untuk menghirup napas dari Allah, bumi yang dipijak punya Allah, langit yang menjadi naungan pun kuasa Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang tak pernah dipakai keningnya untuk menempel ke lantai bertasbih memuji Allah, orang yang tak pernah dipakai hatinya untuk merenung betapa banyak nikmat Allah, orang yang tak pernah dipakai akalnya untuk berpikir berapa banyak nikmat yang sudah dipakai, tak seimbang dengan syukur kita. Maka subuh ini kita bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
bersyukur dengan badan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal. Ini bersyukur dengan badan, bersyukur dengan hati, ridha, melawan kantuk. Anak-anak muda yang mestinya begadang, yang mestinya pada hari libur, akhir pekan, weekend, santai di rumah, tapi justru hadir bersama kita. Ada seorang sosiolog muslim bernama Ibnu Khaldun. Nama aslinya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kitabnya yang populer, yang masyhur namanya Muqaddimah Ibni Khaldun. Di antara statement ucapan beliau, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, insya Allah masyarakatnya ikut menjadi baik. Itulah mengapa negeri kita ini Islam secara menyeluruh, karena memang raja-rajanya itu di Pulau Jawa ada kerajaan Demak, di Pulau Sumatera banyak kerajaan Melayu, dari mulai Melayu Delhi di Medan Sumatera Utara sampai turun ke bawah Melayu Jambi, Melayu Palembang, di Riau ada Kesultanan Siak, sampai pula di Pulau Sulawesi ada kerajaan-kerajaan, di antaranya Sultan Hasanuddin, dan sampailah pula di Pulau Kalimantan dengan beberapa kerajaan Islam yang sangat dibanggakan, di antaranya di Pontianak dengan kesultanan yang sejalan antara adat istiadat dengan agama, sejalan antara kekuasaan politik, karena mereka juga adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah hari ini kita diberikan, mudah-mudahan sampai hari kiamat diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Berapa kali saya datang, kadang kita datang ke suatu tempat itu sekali orang ramai. Kenapa? Karena dia cuma mau menengok ustaz itu tinggi apa pendek, gemuk apa kurus, hitam apa putih. Nah, itu. Udah itu datang 2-3 kali, hanya tinggal pasukan inti aja lagi. Kalau ditanya masyarakat mana, dia udah tahu dah Ustaz Somad itu ternyata ada di alam nyata gitu. Tapi di Pontianak ini berkali-kali saya datang, jumlah jamaah ini tak surut dan tak berkurang. Saya tengok penuh, entah masjid ini mengecil, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan istiqomah lah hendaknya. Tak usah pilih-pilih, tak usah tengok-tengok, siapapun yang datang, selama dia ahlu sunnah wal jamaah, selama dia tidak memain-mainkan ayat, memain-mainkan fatwa, maka kita datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala mengantuk. Masa mengantuk pula dapat pahala Pak Ustadz? Di zaman sekarang orang tak ke masjid, ketika orang menjauhi dakwah, tiba-tiba ada orang yang melangkahkan kakinya datang ke masjid melawan kantuknya, maka dia sudah dapat pahala melawan hawa nafsu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan kepada mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang yang sudah berjihad melawan kantuknya insyaallah. Tapi baru jihad melawan ngantuk aja. Bagaimana dengan jihad-jihad yang lain? Jim, ha, dal, 3 huruf, jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan. Mata ini mau ditidurkan, lawan. Kaki ini mau santai duduk-duduk di rumah, lawan. Pikiran ini tak mau diajak untuk memikirkan umat, lawan. Ketika orang melawan atas nama Allah, bismillah, maka pada saat itu Allah memberikan balasan, karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan. Nama amalannya jihad, orangnya mujahid. Kalau dia ramai, mujahidin. Inilah dia nama masjid ini. Ini yang hadir ini semuanya mujahidin insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad kalau ditulis kata jihad di Google, katanya perang.
Jihad itu memang perang melawan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Perang mengerahkan segenap kemampuan, badannya berdarah, jantungnya sobek, telinganya dipotong, hidungnya digunting. Siapakah dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah yang membunuhnya? Wahsy, hamba sahaya berkulit hitam. Kata tuannya, Wahsy, kau bunuh Hamzah, maka kau bebas jadi budak. Wahsy pun mengambil tombaknya, dia tusukkan ke atas tengkuk Sayyidina Hamzah, dia goncang-goncangkan. Dia sendiri yang menceritakan itu. Maka orang yang melawan ini disebut dengan orang yang berjihad, perbuatannya jihad, orangnya mujahid, yang punya kuda dengan kudanya, yang punya tombak dengan tombaknya, yang punya baju besi dengan baju besinya. Saat itu orang melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, saya ini nakal karena hidup di zaman sekarang Pak Ustadz, di zaman internet, banyak website, banyak parabola, banyak TV. Seandainya saya dulu hidup zaman Nabi, pasti saya ini baik Pak Ustadz. Orang macam kau ini kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. La tasubud dahra, jangan caci maki masa, jangan jelek-jelekkan zaman. Zaman dulu zaman sekarang sama saja. Yang berbeda itu adalah orangnya. Kalau dulu baik, insya Allah hidup di sekarang pun baik juga. Ada takdir yang bisa dipilih, tapi ada yang tak bisa dipilih. Maka ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, syahid, meninggal terbunuh di Damaskus, Suriah. Kata beliau, al-insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Ada yang bisa dipilih dan ada yang tak bisa dipilih. Lahir di Kalimantan Barat menjadi orang Pontianak, itu bisa memilih atau tak bisa? Memang kalau belum sarapan ini payah berpikir memang. Lahir menjadi orang Indonesia di Pulau Kalimantan, di kota Pontianak, itu tidak bisa memilih. Itu sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima saja, ucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kresek kantong lewat, antara mengisi dengan tak mengisi, bisa apa tak memilih? Kuisi atau tidak? Kuisi atau tidak? Itu pilihan ada di tangan kita. Kata hati, isikan aja. Tapi berbisik satu lagi, jangan, masih banyak yang lain, biarkan aja lewat dulu, kata dia. Kata satu lagi, isi cepat, itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Kata satu lagi, bisikan, itu sebentar lagi kan lewat ke depan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, berisi juga itu nanti. Bapak Gubernur tidak bisa ikut acara sampai akhir karena beliau akan menjadi saksi nikah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita, nanti jadi fitnah macam-macam. Kalau saya pribadi memang saya menghindar untuk jadi saksi nikah. Kalau tak betul keluarga, jamaah inti, tak mau saya jadi saksi. Karena ada yang bilang kalau kita jadi saksi itu sampai 40 kali itu dapat bonus 1. Tapi berita itu bohong, khurafat, tak betul. Jadi kalau ada kalian nanti mau jadi saksi, siap aja lah. Ibu-ibu pun jangan pula detak jantungnya berhenti gara-gara ini. Ini nampaknya laki-laki semua ini. Perempuan tak ke masjid di Pontianak? Ada di bawah. Oh, saya tahu, saya ngetes saja, tahu tak jamaah nih. Ini bukan pertama kali saya kemari. Ada ibu-ibu di bawah sana. Begitu cara saya menyapa mereka. Nah, mereka ada yang mendengar suara aja, dengarnya macam sandiwara radio tahun 80-an. Mak Lampir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, makcik-makcik kita yang sudah meluangkan waktunya, ini juga jihad mereka luar biasa. Perempuan yang mengandung, punya anak, menyusukan anak, melahirkan anak, meregang nyawa, itu juga jihad. Makanya orang yang melahirkan anak meninggal, maka matinya mati syahid. Makanya kalau ada ibu-ibu, ada tetangganya resek,
apalah kau nih, tahun lalu hamil, tahun ini hamil, bentar-bentar punya anak. Jihad. Orang berjihad di kota Madinah sehingga Madinah itu menjadi kota Islam. Orang berjihad di Taif sehingga di Taif menjadi negeri Islam. Maka sampai hari kiamat pejuangnya dulu dapat pahala amal jariah. Betul? Begitu juga dengan orang yang melahirkan anak, anaknya soleh, setelah itu melahirkan cucunya soleh, setelah itu punya menantu soleh, maka dia juga mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Inilah jihad, mengerahkan segenap kemampuan melawan bisikan-bisikan setan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari mulai detak jantung, hembusan napas, kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayunan tangan, insya Allah kita ini tidak ada yang kosong dari ibadah, dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai ada kosong dari nama Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal khubusi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Rupanya setan itu pun cuma dua, jantan dan betina, tak ada LGBT. Jadi kalau begitu LGBT itu lebih parah dari, tak ada saya bilang gitu. Mau pergi apapun urusannya, sebutkan nama Allah, sertakan nama Allah, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau menyertakan nama Allah, insya Allah tidak akan lelah. Kenapa? Karena lelahku lillah. Dari mana dapat Ustadz kalimat ini? Banyak di topi dan baju kaos dekat Ustadz Luqmanul Hakim. Semua yang kita laksanakan karena Allah, tidak ada yang lelah. Karena itu yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz tiba-tiba aja tak ada angin, tak ada hujan berselawat, tak ada perintah dari protokol MC host berselawat? Kenapa Ustaz Somad di tengah tausiah berselawat? Karena ada orang-orang yang tadi waktu duduk hatinya tenang, sholat hatinya tenang, zikir hatinya tenang, berdoa hatinya tenang, dengar ceramah hatinya tenang. Begitu menengok kantong duit sodakoh itu mulai hatinya bergoncang. Betul. Memang tak salah Ustaz. Ternyata itulah yang ku alami Pak Ustaz. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Betul? Agama ini membawakan ketenangan. Di mana letak tenang? Dalam hati. Apa namanya? Sakinah. Siapa yang menurunkannya? Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Di mana letak ketenangan itu Pak Ustadz? Dalam hati. Aku Pak Ustadz, hati itu betul yang tak ada lagi Pak Ustadz. Udah ku cek ke rumah sakit tertulis empty. Nauzubillah. Ala fil jasadi mudghah
ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal itu baik, seluruh anggota badan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh badan jadi rusak. Di mana menemukan ketenangan hati? Dalam masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya di kantor risau gelisah, hati tak tenang. Ketika di rumah pun Pak Ustaz tak tenang juga, bini saya itu merepet pagi petang siang malam, bengkak telinga saya Pak Ustaz. Di rumah tak tenang, di masjidlah saya mendapatkan ketenangan. Makanya saya sampai sekarang belum pernah saya mengamuk, marah, menengok jamaah mengantuk tertidur, belum pernah. Dengarlah ceramah saya satu-satu, tak pernah saya mengamuk, marah. Kenapa bersandar di dinding? Kenapa di tiang? Tak pernah. Tak pernah. Kenapa? Karena menurut saya orang yang sampai tertidur mendengarkan pengajian itu ustadznya berhasil menanamkan ketenangan dalam hati jamaah. Tenang itu hatinya luar biasa. Orang barat tuh duitnya banyak, mobilnya mewah, tinggal di apartemen, tabungannya melimpah ruah, tak bisa tidur sampai jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, pergi ke psikolog psikiater, kena penyakit insomnia, mengadu, saya nih tak bisa tidur tengah malam, tak bisa, kacau, galau, susah hati, gundah gulana, stres, depresi. Psikiater itu diam aja sambil menulis resep, dalam hati dia, aku pun macam kau juga. Mana ada manusia nih yang tak punya masalah dalam hidupnya? Suami baik, bini hantu. Bini baik, laki setan. Bini baik, anak baik, menantu pula sundel bolong nyiblorong suster ngesot. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Tetangga baik, pokoknya ada yang tak baik. Jadi kalau ada orang yang mengimpi-impikan dunia ini tidak ada masalah, kau salah masuk ruangan guys. Dunia ini tempatnya masalah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz ini sebentar-sebentar ke sana, bentar-bentar ke Pontianak, kapan Ustadz istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai insyaallah. Agama mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Ini banyak sekarang yang menjadikan agama ini sebagai penenang. Makan haram, sikut kanan, sikut kiri, sundul ke depan, tanduk ke depan, menyipak ke belakang. Ini orang apa sapi kurban? Makan haram, makan riba, makan haram, makan haram, lalu kemudian untuk menenangkannya, la ilaha illallah, astagfirullah. Istighfar tidak cukup untuk melepaskan dosa kepada sesama manusia. Sebesar biji sawi kau aniaya orang, sebesar ujung rambut kau makan harta orang, tak selesai dengan istighfar, mesti dikembalikan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, Ustadz dosa saya banyak, saya zolimi orang, saya aniaya orang, saya makan harta orang, cukup istighfar aja cukup. Ustadz hantu tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Apakah istighfar kita menghaluskan, menghancurkan, meluluh lantakkan dosa-dosa kita? Ya, janji Allah Subhanahu wa taala,
janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi istighfar itu menghilangkan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia tak selesai, besti. Dosa kepada manusia kalau dia hak, ya Allah ampunkan dosaku, rantang kawanku 3 belum balik. Mana bisa menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, sempadan tanah tetanggaku ku geser 2 meter. Mana bisa, sedangkan sejengkal aja sempadan tanah perbatasan panjang yang sudah ditetapkan kau geser, tuwiqa, dililitkan di lehermu, sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menjerat lehermu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah walaupun sejengkal. 5 meter Pak Ustadz. Tahan kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan agama sebagai penenang. Makanya ada orang yang mengatakan agama ini opium, agama ini candu. Siapa itu? Namanya tak layak disebut di sini. Majelis yang baik, tempat yang baik. Pendiri komunis. Kata dia, orang kalau beragama dia seperti orang pakai candu, kecanduan agama, mabuk agama. Agama apa yang dia maksud? Agama yang menawarkan bisa suci hanya dengan bayar, bisa lepas dari dosa. Islam tidak demikian. Bisa dosa kita dibayar dengan uang? Tidak bisa. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Hari Senin meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya, sakit, tapi dia tak membalas, maka balaslah sekarang. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, sakit hati, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas, kata Nabi. Falyastaqit minhu. Sahabat semua terdiam, mereka sedih haru. Siapa yang pernah ku pinjam duitnya, kata Nabi, silakan tuntut sekarang, daripada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tegak sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan pundak sakit bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi duit berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan dekat Nabi itu ada sepupu Nabi namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi pernah suatu hari sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bergegas ke kamarnya. Jadi Nabi itu kalau jadi imam, kamarnya sebelah kiri, Nabi langsung ke kamarnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tiba-tiba ke kamar? Rupanya ada ghanimah, harta rampasan perang yang belum terbagikan. Jangan pernah punya sangkutan dengan manusia, karena akan menjadi berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masih juga ada orang sangkutan-sangkutan, nanti saya ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan? Saya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu menggelisahkan hati saya aja. Saya senang ceramah itu yang mengatakan semua dosa kita sudah diampuni, tapi saya banyak utang piutang, insya Allah selesai. Tapi saya banyak menganiaya, menzalimi orang, insya Allah Allah maafkan. Sejak kapan kau diangkat Allah jadi juru bicara tunggal, bodoh? Ustadz rupanya juru bicara, aku tak pernah jadi juru bicara. Saya membacakan ayat-ayatnya, saya membacakan hadis-hadisnya, apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu, apa yang pernah saya baca dulu, itulah yang kusampaikan. Abdul Somad tak lepas dari silap, lupa dan salah. Abdul Somad pun akan dituntut di hadapan Allah. Berapa banyak hati yang tersinggung, berapa orang yang teraniaya, berapa orang yang terzolimi. Tapi insya Allah
Karena kita takut kepada Allah. Kalau terkait dengan harta benda duit kita bayar, kalau terkait dengan perasaan minta maaf. Jangan sombong, aku yang berkuasa, aku yang punya harta, aku yang hebat, aku tak perlu minta maaf. Siapa kita? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dengan lapang dada meminta maaf. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz minta maaf. Alah, Idul Fitri kan sebentar lagi. Memang Idul Fitri sebentar lagi, malaikat maut lebih cepat. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz, udah agak tua sikit, rambut memutih, udah mau pensiun, baru orang lembut hati. Yakin betul dia malaikat maut datang sesudah pensiun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gengsi, lepaskan keegoanmu, minta maaf. Apakah Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, Bapak, Abang, Ibu, adik, kakak memaafkan silap salah Abdul Somad? Tak ada yang memaafkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari jihad. Kenapa? Melawan ego, melawan hawa nafsu. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Kita sudah sampai di awal Sya'ban. Tak lama lagi nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu insyaallah tanggal 7 Maret, 14 Sya'ban, malam 15. Apa yang terjadi? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban semua diperhatikan Allah. Oh, kalau begitu di malam lain Allah tak memperhatikan? Allah Maha memperhatikan. Tapi khusus di malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya yang berdosa pada malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali dua orang. Yang pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang masih kedukun, orang yang masih minta mantra macam-macam, orang yang masih menyembah pada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Apa yang kau sembah? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Sedangkan kita insya Allah tak ada lagi orang Pontianak yang syirik, karena kita bertauhid la ilaha illallah. Maka amal kita malam nisfu Sya'ban diterima dan diampunkan Allah dosa kita insya Allah. Tapi ada satu lagi yang mengkhawatirkan tak diampunkan dosanya malam nisfu Sya'ban. Siapa dia? Musyahin. Musyahin, orang yang belum berdamai, belum bisa mendamaikan dengan dirinya. Sebelum kita berdamai dengan orang, kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Berdua dia berkecamuk di dalam. Kata yang di dalam, maafkan aja. Kata satu lagi berbisi, enak aja maafkan. Orang yang dendam itu menghabiskan energinya banyak sekali. Yang pertama, mukanya mesti di setel cemberut macam jeruk purut, dipijak gajah, ditabrak truk. Sedangkan umat Islam dianjurkan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Ternyata setelah diteliti oleh para pakar-pakar, dokter-dokter, untuk membuat wajah senyum cerah dengan mengkerutkan wajah, itu mengkerutkan, mencemberutkan wajah memerlukan energi yang lebih besar. Bayangkan kalau punya musuh 4, depan, belakang, kanan, kiri, cemberut, mengkerut, bekerut, hancurlah muka itu, habis energi. Tapi kita diajarkan untuk memaafkan. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang pakai rok pendek, kenapa Pak Haji tak marah? Udah saya maafkan. Itu bukan maaf, itu bodoh. Islam ini tidak menghilangkan marah. Islam ini bukan membuat kita menjadi bodoh. Islam ini menempatkan marah pada tempatnya. Ada saatnya kita marah. Laki-laki punya adik perempuan dibonceng orang tak mahram. Kenapa tiba-tiba Ustadz ingat ini? Ini hari Sabtu. Nanti malam Ahad, anak lajang ini udah mulai servis. Masa jalan-jalan mogok di tengah jalan? Knalpot yang sudah
Maka bapak-bapak, abang-abang, pakcik-pakcik, kalau sampai anakmu, cucumu, keponakanmu keluar rumah nanti malam, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Wa man dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburunya. Jadi agama ini bukan hanya menenangkan, tapi dia membuat menggelisahkan. Kenapa adik saya tak berjilbab? Kenapa anak saya belum pakai baju kurung? Kenapa keponakan saya belum pakai hijab? Menggelisahkan, tapi gelisahnya karena Allah. Adapun anak muda yang selalu gelisah, waktu sedang di sekolah gelisah nanti gimana kuliah, sudah kuliah gimana kuliah nanti selesai, setelah selesai gimana nanti punya istri, setelah punya istri gimana nanti punya anak. Mau sampai kapan kau begini? Akhirnya semua naik, asam urat, asam lambung, asam pedas naik semuanya. Ada kita disuruh tenang, semuanya kita sangkutkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tasbih dalam gelap malam, dalam gelap perut ikan, dalam gelap laut, 3 gelap, malam gelap, perut ikan gelap, laut gelap, bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi apa itu? Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan, malamnya gelap, perut ikannya gelap, lautnya gelap, tidak ada jalan lain kecuali bertasbih mensucikan Allah, minta ampun kepada Allah. Agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Yang suka buat baju kaos boleh ditulis agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Tapi kalau punya baju kaos yang bertulis-tulis, janganlah dipakai sholat ke masjid. Takutnya jamaah di belakang menengok, tengok ceramah Ustaz Somad nih gitu.